Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk sahabat remaja yang di rumah maupun yang hadir di tempat ini. Sahabat remaja, marilah kita ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi dari nyanyian ungkup nomor 190, Rajangku, oh Tuhan Yesus. Dan pada pengulangan yang kedua, sahabat remaja dimohon berdiri untuk menerima potum dan salam. Tuhan Yesus, Ijebatan selamatku, aku ayum opanemus, ingin tulengenku, katatai aku ayum, katatai sahabat remaja diundang untuk berdiri. Rajangku, oh Tuhan Yesus, Ijebatan selamatku, aku ayum opanemus, bimbing katatai aku ayum opanemus, bimbing tulenginku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Sahabat remaja di rumah dan di ruangan ini dipersilakan duduk kembali. Sahabat remaja, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi kembali dari Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Haleluya, Yesus kasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, dengar nyanyi, haleluya, Yesus kekasihku.
Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Diulangi kembali, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Markus 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan perikop Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang mengamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam, sahabat remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ada hadir dalam ruangan ini dan juga yang ada di rumah dan dimanapun berada yang bisa menangkap acara atau siaran kami ini dalam rangkaian ibadah minggu yang kita lakukan pada hari ini. Sahabat remaja, tadi sahabatmu telah membacakan firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai dengan nas Almanak GKE, yaitu dari Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 dengan judul Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Sahabat remaja, tentu kita berpikir, apa sebenarnya yang terjadi pada Yesus ini dan seluruh rombongannya? Sesungguhnya dalam cerita ini adalah di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka pergi ke Yerusalem. Mereka ingin melaksanakan perayaan Paskah. Dan perayaan Paskah ini selalu dihadiri oleh banyak orang dari berbagai tempat. Mereka semuanya datang berkumpul ke Yerusalem. Mereka ingin merayakan pesta Paskah ini. Sahabat remaja yang dikasihi Tuhan, apa sebenarnya yang membuat banyak orang ingin sekali melihat siapa Yesus? Nah, pada saat inilah Yesus bersama muridnya, mereka pergi untuk ke Yerusalem. Dan tidak jauh dari Yerusalem itu, kira-kira di perbatasan, lalu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi untuk mengambil keledai muda yang ada di depan. Dan Yesus sudah katakan, ambillah sana keledai yang muda. Dia sedang dengan induknya.
dan ambillah yang muda itu, bawa kemari. Sahabat remaja, ketika murid-muridnya ini pergi melaksanakan perintah Yesus, maka dia pergi dan mereka pun menemukan sesuai yang diucapkan oleh Yesus itu. Mereka menemukan seekor keledai muda yang sedang tertambat dan belum pernah lagi ditunggangi oleh orang, karena itu adalah keledai yang muda sekali yang belum pernah membawa beban sama sekali. Nah, kedua murid yang diperintahkan oleh Yesus ini, mereka lalu membuka tambatan itu. Dan di sana ada orang yang melihatnya lalu bertanya, "Mengapa kamu lepaskan keledai itu?" Lalu Yesus juga sudah mengatakan, jika ada orang yang bertanya, "Mengapa kamu melepaskan keledai yang tertambat itu?" maka haruslah kamu menjawab, "Tuhan memerlukannya. Dan nanti ia akan segera mengembalikannya setelah keledai itu digunakan." Lalu mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda yang tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu mau melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang dikatakan Yesus, bahwa Yesus memerlukan keledai itu dan nanti setelah selesai akan dikembalikan lagi. Nah, sahabat remaja yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus ini, mereka atau kedua murid itu pergi dan mereka melakukannya dengan sukacita. Dan pada saat keledai itu dibawa, lalu mereka mendatangi Yesus, kemudian mereka membuka jubahnya, lalu jubahnya itu diletakkan di atas punggung keledai itu dan itu menjadi alas tempat duduknya. Maka Yesus pun naiklah di atas keledai yang muda ini tadi. Sahabat remaja yang dikasihi Tuhan, mereka melihat peristiwa itu dan mereka ingin tahu Yesus itu siapa. Karena Yesus itu sangat terkenal sekali namanya. Kenapa dia terkenal? Pertama, keterkenalan Yesus itu ketika dia membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Dan Lazarus itu pun hidup. Kemudian ia juga menyembuhkan Bartimeus yang ia juga percaya bahwa Tuhan adalah memberikan kekuatan kepada iman orang yang percaya, maka orang yang buta ini pun dipulihkan, bisa melihat kembali. Nah, ada banyak sekali peristiwa yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu orang banyak ingin melihat bagaimana sih Yesus itu. Adik-adik, sahabat remaja yang ada di rumah dan yang ada di ruangan ini. Tentu kalian pernah melihat kan kalau ada pejabat yang datang. Pernah nggak melihat? Bahwa setiap yang datang itu pasti dialaskan dengan karpet merah. Atau waktu di sekolah kalau presiden itu datang ke tempat kita, pasti murid-murid pasti disuruh bawa bendera di pinggir jalan untuk memberikan penghormatan dan lambaian-lambaian itu kepada presiden. Nah, apa yang dilakukan kita sekarang ini sama juga yang dilakukan oleh orang-orang pada saat mereka melihat kedatangan Yesus dengan menaiki keledai yang muda. Mereka mulai datang satu persatu dan banyak sekali mereka membawa ranting-ranting yang dikatakan sering di dalam kepercayaan Katolik itu dikatakan sebagai Minggu Palma. Jadi daun-daun palem itu dari hutan, dari kebun-kebun mereka ambil, kemudian mereka amparkan di jalan-jalan di mana Yesus nanti akan melaluinya. Bahkan ada juga yang membuka pakaiannya, mereka mengamparkannya sebagai tanda penghormatan. Dan adik-adik sahabat remaja yang dikasihi Tuhan, kita pun secara pribadi ingin sekali menghormati Tuhan. Kita menghormati bukan dengan mengamparkan pakaian kita di jalan atau meletakkan ranting-ranting di jalan atau daun-daun, tapi kita mempersiapkan untuk menyambut Tuhan itu dengan membuka hati kita.
Karena pada saat ini kita akan persiapan untuk masa Paskah. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Karena Yesus yang sudah disalibkan, mati, kemudian dikuburkan itu karena menanggung dosa dan kesalahan kita. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat menghormati Tuhan kalau hati kita sendiri belum kita buka? Adik-adik remaja, kita adalah orang-orang muda yang tentu memiliki suatu keinginan agar kehidupan kita di masa yang akan datang lebih bersukacita lagi. Karena itu di sini ada yang dinyatakan oleh orang-orang pada saat itu kepada Yesus, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka tahu bahwa Yesus datang adalah sebagai raja. Dia datang adalah atas nama Tuhan. Dan ia datang ke dunia karena dia mengasihi kita. Dan di dalam firman Tuhan juga ada tertulis di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 9. Ada juga di dalam Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 38. Dan ada juga di dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 15. Di sana diceritakan juga tentang bagaimana Tuhan dielu-elukan. Karena dia adalah raja yang datang dari surga untuk memberikan kepada kita pengampunan dosa, di mana dia menanggung kesalahan kita di kayu salib. Tetapi semua orang tidak tahu itu. Pada saat peristiwa ini terjadi, orang tidak tahu itu apa yang terjadi. Yang mereka tahu bahwa Yesus adalah yang datang dari dalam nama Tuhan. Ia datang dalam nama Tuhan, datang ke dunia ini, kemudian dia melakukan ada banyak keajaiban, ada banyak mujizat yang dia lakukan. Dan itu berdasarkan nama Tuhan. Dan semua orang hanya tahu sampai di situ. Muridnya pun tidak mengerti lagi sebenarnya apa maksudnya bahwa Yesus ini harus dimuliakan. Dan dia sudah menyatakannya bahwa dia akan menanggung semua dosa dan kesalahan manusia di atas kayu salib. Supaya kita tidak lagi terbelenggu di dalam dosa. Kita tidak lagi menjadi kehidupan di dalam segala kesalahan kita. Tapi kita menjadi orang yang merdeka. Adik-adik sahabat remaja yang ada di sini dan yang ada di rumah. Mari kita sebagai kawula muda bersemangatlah. Karena kehidupan masa mudamu tidak akan berulang dua kali. Tapi masa muda ini perlu dijalani dengan sungguh-sungguh, dengan benar dan dengan takut akan Tuhan. Jadilah sebagai seorang yang selalu hidup dalam kebenaran. Jangan biarkan hidup kita digoda oleh kuasa-kuasa dunia ini. Jangan biarkan anak-anakku kita ini menjadi orang korban daripada dosa dan kesalahan. Tapi jadilah kita menjadi terang. Jadilah kita sebagai orang muda yang berkualitas. Orang muda yang memiliki kasih. Orang muda yang selalu taat kepada Tuhan. Dan selalu mengandalkan Tuhan dan kebenarannya. Jangan tinggalkan hidupmu dengan sia-sia. Jangan biarkan menjalani hidupmu dengan kesia-siaan, dengan kehidupan dunia yang menyesatkan. Mari berikanlah kesempatan bagimu di saat muda ini engkau berkarya, engkau melakukan yang terbaik dalam hidupmu untuk kamu masa akan datang menjadi generasi penerus dari Gereja Kalimantan Evangelis ini, menjadi penerus daripada bangsa ini, sehingga kita boleh menjadi bangsa yang kuat. Bangsa yang beriman, bangsa yang tidak mau jatuh ke dalam godaan dan cobaan. Seperti teman-temanmu yang ada di ruangan ini, mereka semua mempergunakan waktunya untuk kemuliaan Tuhan. Mempunyai talenta, ada yang pintar bermain musik, ada yang pintar melakukan media elektronik, ada yang pintar menyanyi, ada yang pintar memuji Tuhan, bahkan ada yang pintar dengan segenap apapun pengalamannya. Mereka sekarang ini berbuah. Mereka menunjukkan bahwa mereka itu remaja yang berkualitas. Bagaimana dengan kamu yang ada di rumah? Tidakkah engkau mau seperti mereka?
menjadi contoh, menjadi teladan Tunas Remaja GKE Kalimantan ini, dan juga secara khusus Majelis Jemaat GKE Palangkas 1. Engkau tahu bahwa di dalam kehidupan ini tidak sebentar dalam hidup ini. Kalau Tuhan memanggil kita tidak muda, tidak tua, kita tidak ada waktu lagi. Yang pasti bahwa di saat kamu berkarya, kamu masih muda dan diberi kesempatan, ayo sahabat remaja, mari berkumpul ke sini. Kamu yang ada di rumah, ayo luangkan waktumu hari Minggu. Datanglah pada pukul 8 bersama-sama dengan teman-teman tunas remajamu yang ada di ruangan ini untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk menunjukkan bahwa kamu itu tunas remaja yang berkualitas. Yang kami banggakan sebagai orang tua, kami bangga dengan kalian. Kalian itulah penerus bangsa untuk yang akan datang. Seperti yang Tuhan lakukan pada saat di mana Ia mempersiapkan murid-muridnya untuk persiapan Ia pada saat Ia untuk menghadapi masa-masa Ia akan mempertanggungjawabkan dosa manusia di kayu salib. Ia mempersiapkan murid-muridnya sebanyak 12 orang. Kemudian juga Ia mempersiapkan semua jemaat-jemaatnya untuk bisa taat dan setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan kita? Kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kehidupan kita, terutama masa Paskah ini. Biarlah kita hidup dalam kasih Kristus, kita mengasihi sesama kita, kita terlebih-lebih berkarya dalam kehidupan kita. Jangan kita lengah, tapi mari kita terus taat dan berdoa. Jangan tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena apabila engkau berjalan sendiri, kamu akan jatuh ke dalam pencobaan. Kuatkanlah imanmu dan selalu rajin berdoa, dan jangan tinggalkan hari-hari indah bersama Tuhan. Yaitu ketika kita memuliakan Dia, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Kita melihat ada banyak teman-temanmu di sini, terutama di ruangan ini, mereka sudah berkarya, mereka sudah menunjukkan aktivitasnya, menunjukkan bahwa mereka berkualitas. Mari kalian yang ada di rumah bergabunglah di sini dan jangan lupakan bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan. Janganlah kita abaikan harinya Tuhan, jangan kita pergi dulu ke piknik, jangan kita pergi kemana-mana, tapi pergilah ke gereja untuk bergabung bersama-sama orang beriman untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Kita bersama-sama ingin agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Demikianlah apa yang dapat Kanda sampaikan pada hari ini. Maka diberkatilah siapa orang yang berserah diri kepada Tuhan, dan hosana bagi Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dan diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi, hosana bagi kita semua. Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu syukur padamu ya Allah. Kita nyanyikan dari NKB 133. Padamu ya Allah atas segala rahmat, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lembang, syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang
Mari sahabat remaja sama berdoa untuk menaikkan syafaat kita. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami boleh hadir di dalam ruangan ini dan di rumah untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur karena kesehatan sudah diberikan kepada kami, sehingga kami boleh bernapas dan kami dapat melakukan aktivitas. Hari ini kami menaikkan syafaat kami secara khusus untuk tunas remaja, Jemaat Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Engkau memberkati para kawula muda ini Tuhan, agar mereka diberkati, diberikan hikmat dan kekuatan, sehingga mereka boleh cakap cerdas, mereka boleh dimampukan untuk melakukan aktivitasnya. Secara khusus ketika mereka masuk dalam pendidikan atau sekolah mereka, Tuhan beri kepandaian, berikan kepintaran, berikan kecerdasan kepada mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan pendidikan mereka walaupun melalui daring. Kami percaya Tuhan beri hikmat, beri cakap cerdas kepada mereka. Demikian juga Engkau memberkati guru-guru mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati ayah, ibu, kakak dan saudara mereka, supaya mereka semua dapat didukung dalam doa dan juga dalam berkat. Biarlah Engkau mengasihi anak-anak ini dimanapun mereka berada, berikan kepada mereka kesehatan, keselamatan, mampukan mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka di sekolah ataupun yang ada di rumah. Dan kami percaya Tuhan akan menolong melalui anak-anak ini. Guru-guru mereka akan membimbing mereka walaupun melewati daring. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu Tuhan akan berkati, sehingga kemampuan demi kemampuan bagi anak-anak ini di bidang elektronik akan semakin ditinggikan dan diberikan kepandaian kepada mereka. Mampukan juga kepada guru mereka, mampukan juga kepada orang tua mereka dan kepada sanak saudaranya yang di mana mereka akan belajar dan hidup bersama-sama. Diberikan kepada mereka akal budi dan hikmat, sehingga mereka dapat mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkualitas. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan-Mu kepada guru pembimbing, terutama bagi kami bertiga, yaitu pembimbing untuk tunas remaja, Ibu Marta, saya sendiri, Bu Natalis dan juga Bu Cici. Tuhan berkati kami bertiga akan tetap sehat Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk Kak Marta yang kurang begitu sehat badannya. Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia supaya ia boleh beraktivitas kembali. Dan minggu yang akan datang dapat bergabung dengan kami di tempat ini. Demikian juga Tuhan Kak Cici yang mungkin juga dalam keadaan kurang begitu sehat. Tuhan juga menjamahnya, memberi kesembuhan dan kepulihan kepada guru-guru pendamping kami. Demikian juga kepada diri hamba sendiri, beri kesehatan, kekuatan, supaya hamba tetap sehat dan selalu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Kuasailah hidup kami Tuhan, jauhkan kami dari segala perpecahan, tapi berikan kepada kami anugerah kasih karunia-Mu, supaya kami boleh menyambut masa raya Paskah ini walau dalam keadaan sederhana atau mungkin dalam keadaan virtual. Tuhan Yesus akan memberkati majelis yang telah menetapkan cara yang kami lakukan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar, kemudahan demi kemudahan Tuhan berikan. Tuhan berikan berkat kepada kami semua supaya kami dapat merayakan masa raya Paskah ini dengan sukacita yang amat sangat. Kami percaya Tuhan telah membahagiakan hidup kami. Engkau sudah menjamin keselamatan bagi kami dan pengampunan dosa, sehingga kami layak untuk menerima kasih karunia-Mu. Bapa di surga, banyak hal yang kami mau doakan, namun kami tidak mampu mengucapkannya satu persatu. Tapi kami percaya dalam nama Tuhan, Engkau akan menolong kami supaya di mana kami berada saat kapanpun Tuhan selalu bersama kami. Tolong kami Tuhan, jangan tinggalkan kami sedetik pun, tapi pelihara jaga kami, pimpin kami Tuhan di dalam kebenaran dan kasih-Mu, dapat menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami mau menunjukkan dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi pengikut Kristus yang setia dan menjadi pemuda remaja yang berkualitas. Terima kasih Bapa, Kau berkati anak-anak kami yang sudah berkarya untuk melaksanakan ibadah secara offline ini dan nanti akan disiarkan secara live streaming.
Karena itu tolong Tuhan, Engkau memberkati agar kehidupan anak-anak ini menjadi berkat bagi kami. Engkau tahu Tuhan, keterbatasan kami untuk melakukannya sangat banyak. Tapi live streaming ini akan memberikan kekuatan bagi iman kami agar kami tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan kami meminta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati setiap orang yang berseru kepadamu. Karena itu kami mau aminkan doa syafaat ini dengan doa yang Engkau ajarkan bersama-sama bagi kami yang ada di ruangan ini dan bagi sahabat remaja yang ada di rumah demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat remaja yang hadir pada hari ini, marilah kita semua menyerahkan persembahan kita. Tetapi sebelum kita menyerahkan persembahan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami kembali berdoa kepadamu di tempat ini. Kami ingin memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Berkati kami Tuhan yang ingin memberikan persembahan kami, kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dari sekarang hingga selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat remaja, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan sukacita kepada Tuhan melalui menyanyi lagu PKJ nomor 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Sukacita di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sahabat remaja, mari kita menutup ibadah tunas remaja kita pada hari ini dengan menyanyi lagu Tuhan Allah berserta Engkau, dan pada pengulangan kedua kita diundang untuk berdiri dan menerima berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali.
Sahabat remaja diundang berdiri. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta sampai bertemu sampailah Marilah sahabat remaja yang ada di rumah, kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan dan juga sahabat remaja yang ada di dalam ruangan ini. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ada pengumuman mungkin dari Kak Deril, silakan Kak Deril untuk menyampaikannya, silakan. Kepada sahabat remaja, kami mengimbau dan mengundang sahabat remaja untuk mengikuti ibadah remaja pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Hosana Jalan Garuda 4 nomor 62 dalam ruangan Sekretariat Pemuda. Dan bagi sahabat remaja yang tidak dapat mengikuti ibadah secara langsung, dapat melalui virtual di kanal YouTube kami yaitu SPR MJ GKI Palangka 1 pada pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati. Salam.